Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu kerajaan besar Islam yang pernah memerintah. Dinasti Abbasiyah memerintah setelah berakhirnya masa pemerintahan dinasti Umayyah. Dalam proses perkembangannya, pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, fase lahirnya, yang kedua, fase perkembangan, dan yang ketiga, fase runtuhnya dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fase runtuhnya dinasti Abbasiyah, dimulai dari faktor-faktor munculnya pemberontakan sampai faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu pemberontakan. Terjadinya pemberontakan ini pasti dilatar belakangi oleh suatu hal. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ketika ia hendak digantikan. Perebutan kekuasaan ini terjadi antara Khalifah Al-Makmum dan Al-Amin, sehingga pada awalnya terdapat 2 khalifah yang memerintah. Hingga berjalan 1 tahun, barulah ditentukan Al-Amin sebagai khalifah ke-6 dan Al-Makmum sebagai khalifah ke-7. Yang kedua yaitu balas dendam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah berdiri setelah menjatuhkan pemerintahan dari Bani Umayyah. Hal ini menyebabkan munculnya dendam dari keturunan Bani Umayyah yang tersisa sehingga mendorong mereka melakukan pemberontakan. Yang ketiga yaitu adanya perilaku amoral oleh para penguasa dan pembesar istana. Berbagai perilaku amoral dilakukan oleh para pembesar kerajaan, seperti memanggil wanita-wanita untuk dijadikan sebagai hiburan, bahkan mengonsumsi minuman keras. Hal itu menyulut kemarahan masyarakat sehingga memicu terjadinya pemberontakan. Faktor yang keempat yaitu sistem peralihan kekuasaan monarki. Perlu diketahui, sistem monarki merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana dalam peralihan kekuasaannya, pemerintahan selanjutnya harus dipegang oleh keturunan atau keluarga dari pemerintah sebelumnya. Hal ini mendorong munculnya nepotisme dan ketidakadilan. Sehingga terkadang mereka mengangkat khalifah yang sebenarnya belum pantas untuk pemerintah. Hal ini menyebabkan kekecewaan di tengah masyarakat dan memicu pemberontakan. Dan faktor yang terakhir yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Pemerintah Abbasiyah yang mementingkan diri sendiri dan berfoya-foya menyebabkan mereka lupa terhadap tugasnya dan cenderung mengabaikan masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya rasa kecewa dalam masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Keruntuhan Bani Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, kita akan masuk ke faktor internal. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan faktor internal? Ya, faktor internal merupakan segala bentuk faktor penyebab yang berasal dari dalam. Adapun faktor internal yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Bani Abbasiyah yang pertama adalah sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki menyebabkan terjadinya pengangkatan 2 khalifah dalam satu masa pemerintahan, sehingga terjadi perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Yang kedua yaitu banyaknya perilaku amoral yang dilakukan oleh para khalifah. Banyaknya perilaku amoral yang dilakukan oleh para khalifah, seperti dengan mengadakan pesta-pesta di istana, kemudian mendatangkan wanita-wanita hiburan, dan berpesta dengan minuman keras. Hal ini mendorong kebencian dan ketidakpuasan masyarakat, sehingga banyak wilayah yang ingin memisahkan diri dan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Selain faktor internal, ada juga faktor-faktor yang berasal dari luar kerajaan atau
biasa juga disebut dengan faktor eksternal yang membawa Bani Abbasiyah dalam kehancurannya. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama yaitu Abbasiyah yang terlalu luas. Wilayah yang terlalu luas menyebabkan banyak daerah yang sulit dipantau sehingga menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Selain wilayah yang terlalu luas, perang salib juga menjadi faktor mundurnya Bani Abbasiyah. Sebelumnya kita perlu ketahui apa yang dimaksud dengan perang salib. Perang salib merupakan peperangan yang terjadi antara dua pihak, yaitu antara tentara Islam dengan tentara Nasrani atau Kristen. Perang ini terjadi selama 2 abad dan menyebabkan banyaknya kerugian bagi Bani Abbasiyah, baik karena banyaknya fasilitas pendidikan yang rusak hingga jatuhnya korban jiwa. Selain perang salib, terjadi juga penyerangan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Pada penyerangan ini, Bani Abbasiyah benar-benar mengalami kekalahan telak. Bahkan Baghdad yang merupakan pusat peradaban Bani Abbasiyah juga di bumi hanguskan. Hal ini benar-benar menyebabkan kehancuran bagi Bani Abbasiyah. Dan faktor yang terakhir yaitu berdirinya Turki Utsmani. Memang, pada awalnya Turki Utsmani muncul untuk memberi pertolongan dan menyelamatkan dinasti Abbasiyah dari kehancurannya. Namun, kedatangan Turki Utsmani ini malah membawa kehancuran bagi Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena terjadinya berbagai perang antara Abbasiyah dan Turki Utsmani yang malah semakin menyebabkan mundurnya Bani Abbasiyah hingga akhirnya Turki Utsmani berdiri menggantikan Abbasiyah. Dari materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa kemunduran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal atau berasal dari dalam, baik itu karena adanya pemberontakan, perselisihan, dan perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal atau berasal dari luar, baik itu karena adanya penyerangan dari bangsa lain atau kerajaan lain, maupun karena terjadinya disintegrasi akibat luasnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.